Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menggandeng Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS untuk mengenalkan penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT yang diselenggarakan di Balai Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar pada Jumat 29 Agustus 2025. Perlu disadari bahwa pola hidup yang tidak sehat masih sering ditemukan dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, seperti kurangnya motivasi pembiasaan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Sehingga gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS perlu diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera. Sebelum mengikuti serangkaian penyampaian materi, warga yang hadir juga mengikuti senam bersama. Terlihat mereka yang terdiri dari berbagai usia sangat antusias mengikuti setiap gerakan yang diperagakan oleh instruktur senam. Selain anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi, juga hadir Ketua Tim Pengawasan Produk Direktorat Pengawas Alat Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, Ahadi Wahyu Hidayat, Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Susilo Ariwardani, Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Muhdianto, serta Kepala Desa Ngoran Imam Saifullah. Dalam kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ayo mengenal penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga bersama mitra kerja Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD MH dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami atas nama jajaran pemerintah desa dan juga segenap masyarakat yang hadir pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang Pak Nur Sugeng di wilayah Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama-sama semua masyarakat se-Blitar Raya. Mohon tepuk tangan semuanya. Meskipun udaranya dingin, alhamdulillah
Tadi kita dapat bonus kaos ya, lengan panjang sehingga badan terasa hangat. Tentu tambah hangat lagi hari ini keramuan beliaunya Bapak Nur Hadi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran beliau, meskipun beliau itu sangat sibuk luar biasa. Dalam sambutannya, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi memberikan pesan-pesan kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah munculnya berbagai penyakit dengan cara yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya selalu merasa bersyukur dan menyempatkan berolahraga. Menurutnya, ini adalah cara ampuh untuk menghindari penyakit terutama soal darah tinggi dan kolesterol. Saya hampir nggak pernah kena namanya tekanan darah tinggi. Karena apa? Saya kalau bangun tidur nggak kemana-mana, saya duduk di samping tempat tidur, saya langsung bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan nafas dan kehidupan bagi hamba, sehingga hamba ini bangun dengan sehat jasmani dan rohani. Ya Allah Tuhanku, izinkan hari ini hamba menjadi kepanjangan tangan-Mu, senantiasa Engkau mampukan menebar welas kasih cinta kasih-Mu, membahagiakan makhluk yang setiap hamba jumpai tanpa pernah menyakiti. Al-Fatihah. Jadi gitu saya. Ternyata dengan berdoa bersyukur sepanjang hari kita itu menghadapi kehidupan itu tatak gitu. Karena kita yakin Allah selalu melindungi kita. Nah, prakteknya dan kenyataannya hampir saya nggak pernah kena tekanan darah tinggi. Saya selalu cek normal semua, kolesterol normal, asam urat normal. Karena memang selain saya rajin doa bersyukur, saya juga rajin olahraga. Nah, bersyukur dan berolahraga Bapak Ibu, ini termasuk salah satu rangkaian dari kegiatan Germas yang hari ini kita lakukan. Germas itu apa Bapak Ibu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ikan sepat, ikan teri makin cepat beda. Pakai iso berarti cair saestu. Ikan sepat, ikan lele makin cepat tidak tetap bisa ya. Wes yang terakhir nanti kalau bisa berarti memang cair 100% Bapak Ibu. Nggih. Niki rada angel tapi nanti kalau bisa yang kenceng Bapak Ibu ya. Ikan sepat, ikan mujair makin cepat beda. Siap gentingan ini didengarkan wong pasar Ngledok dengan Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menyampaikan germas ala dirinya, salah satunya yakni melakukan olahraga. Menurutnya, olahraga merupakan kebutuhan bagi organ tubuh karena sel-sel dalam tubuh akan beregenerasi. Seperti melakukan jalan-jalan ringan, jogging, bersepeda, berenang atau melakukan kegiatan sehari-hari secara rutin. Selain melakukan olahraga secara rutin, Nur Hadi menekankan masyarakat untuk istirahat cukup dan berbahagia. Bapak Ibu, olahraga ini nggak bisa ditawar. Olahraga ini sebuah kebutuhan bagi organ tubuh kita. Karena dengan olahraga, sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini beregenerasi. Dokter mengatakan orang usia 60 tahun kena diabetes, dia berolahraga, sama orang yang kelihatannya sehat tapi tidak berolahraga, maka potensi lebih panjang umur yang kena diabetes. Artinya olahraga ini sangat penting. Nopo mlaku-mlaku, mlampah-mlampah, jogging, nopo pacul-pacul teng sabin, okay, ataupun bersepeda, ataupun renang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kula aturi pirsa, olahraga tidak usah keluar rumah, tidak usah keluar uang, tapi sehat, kemeringat, gobios. Purun Bapak Ibu. Cekap jenengan nyetel YouTube, nyanyi karaoke. Nggih. Lagune dangdut sing ceria, sing lagune seneng. Nggih. Jangan Pak Nur, kula wingi napa
niku pun sesuai pesan Pak Nur, olahraga dalam rumah. Pun joget Pak, nggih joget tapi kok mboten kemringet, mboten gobes Pak Nur. Lah judul lagune apa Pak? Gelandangan Pak Nur. Iki piye to iki? Wong malah dikon olahraga ben bahagia, ben sehat gitu. Judulnya lagu gelandangan. Nah ini susah. Nggih, nopo kandel, nggih, mandul jangan. Yang seneng-seneng, nggih. Lagu kopi dangdut, terajana, nggih. Nopo Jogja istimewa, nopo pokoke sing seneng-seneng nggih. Joget 5 sampai 6 lagu itu sekitar setengah jam. Jenengan pun gobios. Jenengan buktikan setelah itu jenengan lebih bahagia. Kulo pun praktekkan sudah sama sudah bolak-balik, sudah sering, dan itu simple. Kalau saya tidak sempat keluar rumah, wes nyetel karaoke lagune sing seneng-seneng. Yang sering saya praktekkan adalah istirahat yang cukup. Ini juga tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Manusia sudah disetting oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Kita sebaiknya istirahat 6 jam sampai bisa 8 jam per hari. Okay? Kalau nggak istirahat yang cukup gimana Pak? Menurut kata dokter, malam sekitar jam 11 sampai jam 1 itu liver bekerja membuang atau melakukan namanya detoksifikasi, membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau jam 11 sampai jam 1 malam posisi kita masih melek, liver nggak bisa bekerja. Nah, kalau yang kerja malam gimana Pak Nur? Ya sebaiknya diganti istirahat di jam lainnya. Kemudian yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempat, ini sehat versi saya adalah air putih yang cukup. Bapak Ibu, ini juga disampaikan teman saya dokter. Air sakti menurut beliau ranking ada 3 ranking besar, ranking tertinggi air sakti yang menyehatkan tubuh kita. Yang pertama adalah air putih, Bapak Ibu. Air putih itu sangat bagus. Yang kedua adalah teh hijau. Teh hijau itu mengandung antioksidan tinggi. Teh hijau tapi dengan catatan tidak pakai gula. Teh hijau itu sering diunjuk saing. Termasuk juga mereduksi oksidasi yang sedang terjadi dalam tubuh kita. Jadi yang bahaya itu Bapak Ibu, kalau oksidasi dalam tubuh kita ini tidak bisa kita eliminasi. Terus akhirnya apa? Kadang usia kita 40 tapi usia sel kita 60. Usia di dalam tubuh kita, organ tubuh kita lebih tua. Karena apa? Pola makan yang nggak sehat, nggak pernah olahraga dan lain sebagainya. Nah, tadi air yang sakti ada 3, air putih, air teh hijau, yang ketiga air kelapa. Ini mengandung elektrolit juga manfaatnya untuk menetralkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Ini Bapak Ibu yang luar biasa kalau kita minum secara rutin. Tadi pagi saya dengar TikToknya Dr. Hendra yang dari klinik Kaira itu yang beliau viral berapa kali. Beliau menyampaikan ada minuman yang kita minum setiap hari, kita tidak merasa, akhirnya tiba-tiba terjadi kasus gagal ginjal. Apa itu minumannya? Yaitu minuman manis dalam kemasan. Apakah teh botol, apakah minuman bersoda, ataukah minuman dalam kemasan lain, pokoknya yang manis-manis. Itu kalau 1-2 kali nggak terasa, tapi kalau sudah bertahun-tahun tiba-tiba terjadi kasus gagal ginjal. Nah, Bapak sekalian, selama ini kita tahu informasi melalui media elektronik itu sangat masif dan sangat mudah diakses oleh Bapak semua. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, ada nggak yang melakukan untuk membelanja produk, ya, khususnya yang bisa alat kesehatan atau PKT melalui sistem elektronik, misalnya dengan marketplace, contohnya Tokopedia, Shopee, dan Blibli ataupun yang lainnya. Ada Bapak Ibu yang suka belanja produk melalui kegiatan medsosnya? Ada Bapak Ibu? Banyak. Ya. Nah, itu harus hati-hati Bapak Ibu sekalian.
yang membeli itu harus dilihat. Ada 5 hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu untuk menjamin alat kesehatan dan PKRT yang dibeli oleh Bapak Ibu itu terjamin. Pertama dari keamanan, kedua kemanfaatan, yang ketiga itu adalah tentunya. Nah, hal itu dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan atau bahaya yang akan timbul terhadap alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, 5 hal itu pertama yaitu terkait dengan izin edar. Nah, Bapak Ibu harus tahu setiap produk yang dibeli, baik itu secara online ataupun offline, itu lihat izin edarnya ada atau tidak. Yang kedua, baca petunjuk penggunaan. Ketiga, melakukan penggunaan sesuai dengan petunjuk. Yang keempat, baca peringatannya. Yang kelima itu adalah jangan mudah tertidur dengan iklan yang sifatnya itu memancing kita atau memotivasi kita membeli produk yang tidak rasional. Nah, untuk kelima hal tersebut nanti Bapak Ibu akan disampaikan oleh narasumber kami dari Dinas Kesehatan. Nanti ada sesi khusus yang bagus sekali. Pemerintah itu selalu berupaya bahwa produk kesehatan mereka di Indonesia itu harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan yang dapat untuk mengecek mutu, manfaat dan keamanan itu memiliki aplikasi Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau belanja produk itu mendapati nomor izin edar, itu bisa dicek di aplikasi yang sudah ada di medsos atau aplikasi yang sudah ada di media elektronik yang mudah sekali. Jadi Bapak Ibu akan bisa ngecek nama izin edar produk tersebut apakah memang sudah disetujui oleh pemerintah dan ada Kementerian Kesehatan. Supaya bersemangat, saya mohon cakupnya karena saya akan berpantun, izin untuk berpantun. Jalan-jalan ke Kabupaten Blitar, singgah menikmati ramainya pasar. Gunakan alat sesuai fungsinya agar manfaatnya semakin terasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi telah dikemukakan juga oleh Pak Nur Hadi maupun Pak Hadi, pengawasan yang ketat dan edukasi menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dalam membekali terkait dengan penggunaan alkes yang benar. Yang pertama, memastikan alkes memiliki nomor izin edar. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mencermati, membaca dengan cermat petunjuk penggunaan, menggunakan alkes sesuai dengan indikasi, memperhatikan peringatan dan kontraindikasi, serta tidak mudah terbujuk oleh iklan yang berlebihan. Bapak Ibu sekalian, kami berharap melalui kegiatan ini terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Blitar, DPR RI dan tenaga kesehatan demi memastikan bahwa alat kesehatan yang beredar di Jawa Timur, khususnya di Blitar, aman, bermutu dan bermanfaat. Meida Suksesa, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, memaparkan cara aman memilih alat perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT, yakni harus memastikan bahwa alat yang dipilih memiliki nomor izin edar atau NIE. Lantaran NIE memberikan jaminan bahwa alat PKRT tersebut sudah diizinkan oleh pemerintah sehingga lebih aman untuk digunakan. Ia menegaskan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi alat-alat kesehatan PKRT yang tidak memiliki izin edar dengan melaporkannya kepada pihak-pihak terkait. Bapak Ibu, halo. Nah, kalau saya ngomong halo, Bapak Ibu jawab hai ya. Oke, kita ulang. Bapak Ibu, halo. Bapak Ibu, halo, halo.
kita hari ini disosialisasi supaya paham bahwa alkes PKRT itu harus ada nomor izin edarnya. Kenapa? Nah, karena itu memberikan jaminan mutu bagi panjenengan bahwa produk alkes PKRT-nya itu bermutu, sudah diizinkan oleh pemerintah. Jadi nanti itu yang pertama diidentifikasi. Ya, oleh karena itu kalau pemerintah itu ngawasi sendiri kan tidak mungkin. Nah, keterlibatan jenengan selalu yang menggunakan produk ikut mengawasi. Nanti kemana kalau ada yang tidak memiliki izin dan ada salurannya? Nanti ya kita lihat. Lanjut, Pak. Nah, ini sekarang definisi ya. Jadi alat kesehatan itu alat-alat instrumen, aparatus, mesin yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan ya, itu sudah membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Kalau PKRT itu alat, bahan, campuran yang digunakan untuk memelihara kebersihan maupun kesehatan kita. Ya, contohnya kalau alkes tadi sudah dicontohkan Pak Hadi ya, tensimeter, timbangan, sikat gigi, pembalut wanita, ya. Jadi alat kesehatan itu macam-macam. Ada yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan, ada yang digunakan di rumah tangga. Jadi ada kondom juga kan ya, itu bisa digunakan oleh panjenengan piyambak. Itu termasuk contoh-contoh alat kesehatan. Kemudian yang PKRT pakai deterjen, Bapak Ibu di rumah? Pakai pembersih lantai? Pakai sabun cuci piring? Nah, itu namanya perbekalan kesehatan rumah tangga. Nanti diintip ya di rumah, ada nomornya PKD atau PKR ya. Nanti kalau sudah ada berarti aman ya, tidak punya izin edar. Ada lagi selain PKD nanti ada tulisannya SPPKRT. Nah, itu produksi rumah tangga. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau membuat usaha untuk misal produksi sabun cuci tangan, pembersih lantai, itu bisa nanti daftar ke provinsi. Nah, nanti dapatnya nomor SPPKRT. Nyata ini sekaligus sosialisasi ya. Kita mengedukasi Bapak Ibu nanti supaya menggunakannya itu tepat. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Hadi, Bu Ari, apa sampai Bu Widya nomor izin edar terus, ya. Ada tujuannya. Berarti berapa kali tadi? 1, Pak Hadi, Bu Ari 2 kali, saya 3 kali ya. Ganjil ya katanya ya, bagus ya. Sudah ya, memenuhi ya ganjil. Ya, maksudnya pengulangan supaya panjenengan mengingat, tetap mengingat ya, bahwa yang pertama adalah identifikasi izin edarnya, ya, nomor izin edarnya. Kemudian nanti harus dibaca dulu, karena ada persepsi yang salah. Jadi ada iklan-iklan yang membantu penjualan itu supaya tinggi. Situ ya namanya pengusaha kan banyak usaha ya, bagaimana supaya masyarakat tertarik. Nah, ini kami membekali bagaimana supaya Bapak Ibu ada informasi yang seimbang dari produsen dan distributor. Kami selaku pemerintah untuk melakukan pembinaan kepanjenengan. Lanjut, Pak. Jadi nanti perlu dibaca. Yang pertama tadi izin edar diperiksa. Yang kedua dibaca. Kalau Bapak Ibu beli alkes PKRT ada kemasannya, ada tulisannya di kemasannya, ada kemasannya isinya apa? Ada yang pernah baca? Pernah baca Mbak? Fungsinya. Pemakaian. Baik, betul. Selain itu? Baik, ada izin edar, ada petunjuknya. Pernah dibaca Bu? Nah, ya. Ibu pernah membaca Bu? Waktu kadaluarsa. Oh, waktu kadaluarsa. Nah, semuanya ternyata ada ya Bu ya di kemasannya. Kenapa waktu kadaluarsa ada? Oh, ternyata produk ini masih bisa digunakan.
sebelum tanggal yang tertera. Kemudian penggunaannya ini diapain toh? Ditaruh toh apa harus disemprot atau harus ditumbuk ya? Nanti dibaca ya Bapak Ibu. Nah, perhatiannya juga nanti dibaca. Ya, kemudian penggunaannya bagaimana? Harus dibaca. Ya, kemudian peringatannya. Ya. Nah, ini tadi yang disampaikan ibunya tadi salah satunya. Ada nomor izin edar, penggunaannya, ya. Nah, kemudian masa kadaluarsa, ada macam-macam. Ada nama merek, bahan aktif, ya, peringatan, efek samping, nama produsen atau penyalur. Lanjut. Nah, ini misal ya, untuk penggunaan pestisida rumah tangga, misal aerosol, itu harus dikocok dulu sebelum digunakan. Ya, kemudian kalau untuk nyamuk dan lalat ditutup pintu dan jendelanya, AC, exhaust dimatikan semua, disemprotkan pestisidanya, kemudian di pintu bagian luar juga, kemudian ruangannya ditutup apa dibuka? Ditutup biar apa? Biar nyamuknya mati ya. Kita di dalam apa di luar? Oh iya, nanti dibaca. Oke, siap 100 berarti nanti cair. Nah, ya, sedompetnya terisi penuh nanti. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menyatakan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan untuk menanamkan kepada masyarakat bahwa mencegah lebih penting daripada mengobati. Ia menambahkan bahwa klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2024 mengalami defisit sekitar 9 triliun rupiah. Menurutnya, ini merupakan indikasi penurunan kesehatan pada masyarakat Indonesia. hari ini tepatnya di Desa Ngoran, di Balai Serbaguna Desa Ngoran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Saya bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan kegiatan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang mana ini penting sekali untuk kita gencarkan karena untuk melakukan program preventif dan produktif, alias pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Kita tahu betul BPJS Kesehatan tahun 2024 kemarin mengalami defisit sekitar 9 triliun lebih. Artinya klaim dari seluruh rumah sakit setelah dibayar BPJS dibandingkan dengan iuran yang masuk itu masih minus ya. Berarti tingkat orang sakit masyarakat Indonesia ini makin naik ya, makin naik karena klaimnya rumah sakit itu makin naik. Nah, ini diantisipasi dengan kita gencarkan program namanya PKG, pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas dan lembaga-lembaga kesehatan lainnya. Agar apa? Agar masyarakat tidak mudah sakit, sehat berdaulat,
tanpa perlu tergantung dengan obat. Penyakit